nggak fokus belajar nak? Apa sih yang menjadi masalahnya? Kayaknya karena banyak tugas Pak belakangan ini. Oh, banyak tugas gitu ya. Iya Pak. Jadi guru mapel apa aja rupanya yang ngasih tugas sama kalian? Hampir semua guru mata pelajaran Pak. Wah, hampir semua guru mapel yang kasih tugas ya. Oh gitu. Terus jadi gimana nih kalau misalnya ada tugas? Biasanya apa yang kau lakukan? Saya bingung Pak mulai dari mana ngerjain tugasnya. Karena kalau dikasih tugas yang satu jadi kepikiran sama tugas yang lain Pak. Jadi akhirnya nggak enak banget ya. Akhirnya tugasnya jadi menumpuk-numpuk gitu ya. Biasanya Arinda kalau ada tugas gimana? Kalau misalnya gurunya udah kasih tugas, gimana langsung kerjakan atau gimana gitu? Saya kadang lihat tugasnya Pak, terus saya pikirin gimana penyelesaiannya. Tapi kalau agak susah, ya kadang saya kurang mood mengerjakan tugasnya Pak. Jadi ada mut-mutannya ya. Jadi kalau misalkan ada tugas terus Arinda baca gitu. Misalnya kalau tugasnya itu membingungkan, jadi ditinggalkan begitu saja gitu ya. Seperti itu dia. Jadi terus kira-kira langkah apa sih yang akan kau lakukan untuk menyelesaikannya? Menurutmu lah, apa yang akan kau lakukan? Harusnya saya tanya guru mata pelajarannya atau teman-teman yang lebih mengerti ya Pak? Iya, jadi itu kan lebih bagus sebenarnya. Jadi itu yang nggak mau lakukan. Seharusnya kalau misalnya ada tugasnya dikasih guru nih, coba dibaca dulu. Kalau misalnya bisa kerjakan dulu pelan-pelan. Misalnya kalau nggak tahu nih Arindanya ngerjakannya, coba tanya teman-temannya yang bisa ngerjakan, ya. Nah, kalau misalnya juga teman-temannya yang lain nggak bisa mengerjakan, coba tanya langsung dulu sama sama guru mapelnya. Jadi tugasnya itu bisa fokus dikerjakan satu persatu, jadi nantinya tidak bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi terus bagaimana nih komitmen Arinda? Kapan mulai menerapkan strategi itu? Kayaknya Pak, mulai malam ini saya harus coba bikin daftar tugasnya dulu. Kemudian jika tugasnya kurang saya mengerti, saya akan coba tanya ke teman-teman atau ke guru mapelnya Pak. Iya, oke. Nah, jadi itu ide bagus ya. Coba nanti buat dulu list penugasannya, tugas-tugasnya itu dibuat daftarnya. Kemudian kalau memang ada tugasnya yang tidak mengerti, tanya sama teman. Terus kalau enggak teman-temannya juga mengerti, coba ditanya sama guru mapelnya. Ya. Nah, setelah itu gimana? Ya mungkin saya akan coba rasa amati apakah cara ini efektif agar saya bisa kembali fokus dalam belajar lagi Pak. Oke, berarti coba dulu ya dalam minggu-minggu ini dibuat dulu list penugasannya, kemudian dikerjakan dulu tugasnya perlahan-lahan. Kalau ada tugas yang tidak dimengerti, tanya sama teman-teman, kemudian bisa diskusikan juga sama guru mapelnya ya, tanya langsung sama guru mapelnya, seperti itu. Jadi dalam hal ini Bapak sangat setuju ya. Lalu gimana nih kalau misalnya sudah kamu lakukan itu, sudah buat list, sudah menanya teman-teman sama gurunya, tapi masih belum fokus nih, jadi langkah apa yang akan kau lakukan? Saya akan kembali ingat motivasi saya Pak, bahwa saya ingin nilai saya nantinya tidak menurun. Jadi harus rajin belajar lagi Pak. Iya, oke. Jadi seperti itu nih ya. Kalau misalnya tiba-tiba kurang fokus lagi saat belajar ya, karena masih banyak tugas gitu. Terus kamu harus ingat ya, motivasi belajarmu dan motivasi awalmu tadi itu adalah supaya nilaimu tidak turun semester ini. Jadi itu harus kamu ingat ya. Jadi terus harus motivasi memang itu dia ya. Memang motivasi itu sangat penting nak untuk membuat strategi pembelajaran kita. Jadi tadi strateginya apa tadi nak? Bikin list Pak. Bikin list.
dikerjakan satu-satu tugasnya. Dikerjakan satu-satu tugasnya sesuai dengan listnya. Kemudian kalau nggak ngerti atau bisa ditanya sama teman-teman. Iya, kalau nggak ngerti tanya sama teman-teman, terus Atau guru mapel. Atau guru mapelnya. Jadi itu ya komitmen dengan anak ya. Nah, jadi baiklah nak. Jadi kira-kira ada lagi yang mau kau tanyakan sama Bapak? Sepertinya tidak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Jadi gimana perasaanmu setelah diskusi sama Bapak? Apakah sudah lebih baik atau gimana? Sudah Pak, sudah lebih dapat solusi. Jadi begitulah ya. Nanti akan Bapak cek ya bagaimana keberhasilanmu untuk menyelesaikan masalahmu. Oke, baik nak. Kalau nggak ada lagi yang mau kau tanyakan, kalian ini mau masuk lagi ya les ke terakhir ya nak ya? Iya Pak. Oke, baiklah. Silakan masuk, lanjutkan belajarnya ya nak ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Oke, selamat siang. Bu Epi, selamat pagi. Halo Pak Re, selamat pagi juga Pak. Iya, Bu Epi makin kece aja ya. Tapi akhir-akhir ini saya lihat Bu Epi ini agak murung. Gimana sih Bu? Biasa saja Pak. Jangan bohong loh Bu. Ibu nggak biasanya seperti ini loh. Dari mulai semalam saya lihat Ibu Epi agak murung gitu. Saya lihat loh kemarin Ibu Epi baru keluar dari kantor Bapak Kepala Sekolah. Saya lihat Ibu Epi agak murung gitu. Pulang sekolah pun yang biasanya kita ngopi dulu sebelum pulang, Ibu nggak ikut, langsung pulang, murung gitu. Kenapa sih Bu? Iya Pak, tapi itu hanya perasaan Bapak aja itu. Iya Bu, tapi kan kemarin saya lihat Ibu keluar dari kantor Bapak Kepala Sekolah, rasanya Ibu nggak semangat gitu Bu. Bisa dong cerita Bu ke kita? Iya Pak, 2 hari yang lalu saya kan disupervisi oleh Bapak pengawas. Iya, betul. Ya, mungkin karena memang perasaan juga lagi nggak enak, Bapak itu menegur saya Pak. Nah, katanya saya ini tidak boleh tidak pakai buku teks ke dalam sekolah. Padahal saya juga sudah pakai yang sumber-sumber belajar lain loh Pak. Saya memakai dari YouTube, dari internet, banyak sumber belajar saya. Dan akhirnya Bapak itu melaporkan ke kepala sekolah. Ya, itulah yang Bapak lihat kemarin. Saya dipanggil kepala sekolah, Pak. Gitu ya, Bu ya. Jadi kalau menurut saya sih Ibu Epi ini adalah salah satu guru kita yang kreatif, yang patut ditiru lah. Karena Ibu sudah melakukan inovasi di kelas. Jadi saat itu Bu, waktu Ibu udah ditegur Bapak pengawasnya, Ibu masih mempertahankan gaya mengajarnya seperti itu Bu, atau ada hal lain yang Ibu sampaikan ke beliau? Iya, Pak. Setelah Bapak itu menegur saya langsung sanggah. Pak, sumber belajar kan bukan hanya dari buku saja, tapi kan masih banyak sumber-sumber lainnya. Tapi itulah Pak, Bapak itu langsung ngadu ke kepala sekolah, dan kepala sekolah yang negur saya kemarin. Dan kepala sekolah juga kasih saran, memang harus pakai sumber belajar
dari buku teks. Iya, Bu. Ya, jadi saya rasa yang Ibu lakukan ini ya mungkin Ibu prinsipnya ya, karena sekarang ini kita lagi merdeka mengajar gitu ya. Jadi seolah-olah Ibu ini bisa mengusahakan atau mempergunakan sumber-sumber belajar lain gitu ya, sesuai dengan prinsip merdeka belajar gitu ya Bu ya. Saya rasa sih nggak masalah Bu, ya kreatif juga termasuk. Tapi ini loh Bu, jangan lupa juga kita bahwa dalam standar pembelajaran kita harus menggunakan buku teks ya sebagai sumber belajar kita. Karena dalam RPP Ibu juga ya mencantumkan sumber belajar buku teks itu, buku teks pembelajaran itu. Nah, buku itu kan sudah distandarkan oleh Kemdikbud. Nah, kalau kita merujuk lagi tuh ini Permendikbud nomor 8 tahun 2016, di sana kan jelas dikatakan bahwa buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi dalam hal ini, dalam hal penyampaian pembelajaran, kita harus ada buku teks utama kita, Bu. Dan poin-poin pembelajaran juga ada di sana. Nah, sumber lain itu sebagai pengaya gitu dia. Jadi kita walaupun Ibu sudah misalnya paham nih tentang kompetensi dasar, kemudian udah paham nih tentang materinya, tidak berarti Ibu tidak harus membawa buku. Ya, tapi kan ada kalanya kita nanti harus melihat poin-poinnya atau panduan-panduannya di dalam buku itu, Bu. Iya. Jadi bagaimana Bu dengan penjelasan saya? Apa yang bisa Ibu sampaikan terkait itu, Bu? Iya ya Pak ya. Iya, terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Ya, meskipun banyak sumber belajar lain, memang harus kita acuannya tetap buku teks utama. Saya salah nih, sudah langsung menyanggah apa yang disarankan oleh Bapak pengawas kemarin. Oke, Bu. Ya, kalau kesalahan itu kan wajar sih, Bu. Ya, semua kita udah pasti melakukan kesalahan. Itu manusiawi loh, Bu. Yang penting kan ke depannya ini bagaimana kita memperbaikinya, melakukan tindakan. Jadi untuk ke depan desain pembelajaran yang selanjutnya Ibu lakukan, gambarannya kira-kira gimana sih Bu terkait ini? Ya, seperti saran dari Bapak pengawas dengan Bapak Ray sudah membuka pikiran saya akan tetap mengacu pada buku teks utama. Mungkin mulai besok saya akan mengajar itu dengan mengacu pada buku teks utama, Pak. Wah, keren ini Bu Epi ya. Gak percuma ini Bu Epi ini salah satu guru kreatif di sekolah kita ini. Ini Bu, gimana dong ya rencana Ibu ke ini, ke kepala sekolah ya. Karena belakangan ini hubungan Ibu dengan kepala sekolah agak dingin gitu di. Ya, Pak ya. Ya, saya sudah menyadari kesalahan saya ya, Pak. Mungkin besok saya akan jumpai kepala sekolah dan bilang kalau saya memang harus melakukan proses pembelajaran itu dengan membawa buku teks. Semoga nanti kepala sekolah juga bisa menjadi perantara antara saya dengan pengawas, sehingga untuk supervisi berikutnya tidak ada lagi komunikasi yang baik ya Pak ya. Oke Bu, keren Bu. Berarti nanti untuk supervisi minggu
ini ya, minggu kedua bulan April ini, berarti Ibu udah melakukan hal yang baru lagi ya, untuk dapat bisa dilihat Bapak pengawas untuk supervisi nanti ya. Kira-kira dalam supervisi nanti komitmen Ibu apa sih nanti? Pasti Pak, saya akan membawa buku teks ke kelas. Ya, kalau sudah 2-3 orang yang telah menyarankan kepada kita, ada baiknya kita belajar dari kesalahan ya Pak ya. Terima kasih sekali punya teman seperti Bapak. Tidak langsung menyudutkan. Kalau saya curhat ke teman lain, ya mungkin udah beda lagi persoalannya ya Pak ya. Iya Bu, keren Bu. Berarti Ibu makin mantap nih Bu. Artinya Ibu nanti buku teks utama, kemudian Ibu kan udah biasa nih mengambil sumber-sumber belajar lain, ya dari sumber-sumber YouTube misalnya, dari sumber digital lain. Berarti siswa di kelas makin asik lagi nanti ya proses pembelajarannya ya Bu ya. Mudah-mudahan Pak. Oke Bu. Jadi semoga sukses ya Bu ya. Cepat nanti prosesnya berjalan dengan lancar. Oke Bu ya. Mari Bu kita pulang aja Bu. Ini udah siang nih ternyata. Dari pagi sampai siang kita ngobrol-ngobrol terus. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Oke Bu.
kami ada 3 orang di sini, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Samosir dari SMP Negeri 2 Panguluran. Saya sendiri Renal Penjetan, kemudian ada Ibu Pentri Maho, kemudian ada Pak Alexander Silain di struktur sekolah kita masih ya, ada calon guru penggerak. Dan harapan kami adalah Bapak Ibu yang akan selanjutnya mengikuti pendidikan guru penggerak. Kenapa? Karena ini adalah program unggulan dari Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini program unggulan mereka. Jadi kalau di setiap instansi itu ada program unggulannya. Misalnya kalau di Kementerian Kebudayaan mungkin beda program unggulan. Jadi salah satu Seri Merdeka Belajar ini adalah guru penggerak. Nah, apa ini guru penggerak? Jadi guru penggerak ini adalah nantinya bukan guru super ya, super harus seperti ini, super harus seperti ini. Apa yang kita pelajari di guru penggerak? Yang pertama itu adalah tentang filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan kita itu filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, yang mana pada prinsipnya pendidikan ala Ki Hajar Dewantara itu bahwasanya pendidikan itu berhamba kepada anak. Artinya berhamba kepada anak ini adalah bahwa guru itu adalah pelayan. Kalau yang namanya berhamba kepada anak, kita harus memahami anak itu, memahami kodratnya, kodrat alamnya dan kodrat lahirnya seperti apa. Jadi sama persis dengan situasi kita di SMP Negeri 2 Panguluran, akan berbeda dengan kodrat siswa yang berada di SMA Budi Budi. Ya. Jadi jangan terlalu kita tuntun anak ini sesuai dengan kemauan kita. Tetapi kita tuntun anak ini sesuai dengan kodrat dia, ya, kodrat kesukuannya, kodrat keluarganya, kodrat lahirnya seperti itu. Itulah filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam guru penggerak ini nantinya kita akan pada akhirnya semua akan mendapat program guru penggerak ini. Jadi mungkin kami yang pertama nanti bukan berarti kami nanti sudah harus tahu ini segala sesuatunya, tidak. Ya, kami hanya ingin supaya kita ini saling bersama-sama belajar, ya, tentang filosofi pendidikan ini. Karena memang selama ini yang diterapkan di dunia pendidikan kita ini adalah tentunya saya sadari bahwa saya mengajar itu karena ibu saya. Saya terlalu menuntut anak didik ini sesuai kemauan saya. Nah, ternyata setelah kita mempelajari modul-modul di guru penggerak ini, ya ternyata berbeda dari yang sepatutnya. Itu dulu perkenalan dari kami. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mengikuti kegiatan hari ini. Sedikit kami sampaikan beberapa materi yang kami dapat dari guru penggerak. Sedikit lagi kemudian akan kita perlu kita garis bawahi ala guru penggerak ini enggak. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi kami pun masih modul yang kita pelajari. Kalau modul nanti sama kita bisa sama belajar gitu Bapak Ibu. Di sini kami menyampaikan modul yang sudah kami dapat supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama mengerjakan atau sama-sama melakukan seperti yang tertera di dalam modul. Untuk hari ini ada sosialisasi budaya positif dari kami CGP Angkatan 4 dari SMP Negeri 2 Panguluran seperti yang sudah diperkenalkan oleh
Pak RT tadi. Sebenarnya Bapak Ibu, budaya positif ini sudah kita lakukan. Selama kita mengajar, selama kita berada di SMP Negeri 2 ini. Nah, di sini hanya ada sedikit perbedaan. Seperti yang disampaikan oleh Pak RT tadi, perbedaannya itu hanya terletak pada diri keegoisan kita. Si A harus mengsongonon yang benongku, gitu. Tetapi setelah mempelajari modul ini, semakin menyadari ternyata siswa itu nggak bisa kita tuntut seperti yang kita mau. Jadi waktu kita ada diskusi yang lokakarya, itu juga kami sampaikan. Sebenarnya bertentangan sekali, bertentangan sekali, ada pertentangan masuk SMA Unggul ini dengan pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Ada pertentangan, tapi ya kita ikuti dulu bagaimana jalur yang ada di kabupaten kita. Yang pertama Bapak Ibu, ini adalah budaya positif. Nah, sebenarnya budaya positif ini yang sudah kita lakukan, ini adalah realitas atau kebutuhan kita bersama. Ya, ini untuk yang sering kita laksanakan itu adalah kebutuhan kita bersama. Tetapi kebutuhan kita itu sama, itu makanya dibuat seperti ada hukuman atau ada tata tertib. Tetapi pada kenyataannya realitas itu kebutuhan kita semua orang ini berbeda. Sebenarnya itu berbeda. Kemudian kalau semua orang melihat hal yang sama, tetapi kalau pada dunia setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh ketika saya melihat si A sedang menangis, berbeda-beda tanggapan kita semua. Jadi cara memandang kita terhadap sesuatu itu berbeda sebenarnya. Dan ya, itu yang salah, itu yang sering kita samakan ke semua. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering kita lakukan. Yang seharusnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bersama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering kita, kenapa si A bandel karena begini. Itu menjadi suatu kesalahan. Tetapi kalau dalam budaya positif, ini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi nanti Bapak Ibu memang agak berat seperti kita. Banyak siswa kita yang bandel, ternyata itu ada tujuan dari diri mereka itu apa. Itu yang perlu kita gali. Itu nanti kira-kira yang akan dibahas di budaya positif. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada kenyataan sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya tidak bisa mengontrol orang lain, itu tanggapan kita, tetapi sama, ini juga kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini yang sering kita lakukan. Kita memaksa seseorang atau siswa dalam hal ini untuk melakukan yang kita saat bujukan ini, pemaksaan ini gagal. Pemaksaan dilakukan saat bujukannya gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya ketika ada yang mau kita terapkan, kita harus mencari solusi juga dengan kerjasama juga dengan siswa. Kita tanya apa maunya, kira-kira seperti itu di budaya positif. Model berpikir ini menang kalah. Kalau di budaya positif ini model berpikir menang-menang. Semoga teori kontrol tentang dunia yang ini bisa kita sama-sama kita laksanakan. Ini perubahan paradigma. Selanjutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Nah, setiap perilaku itu ada motivasinya. Ya, menurut Dian Gosen, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seringkali ketika kita melakukan suatu tindakan, itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama seperti siswa kita, mereka datang ke sekolah atau berpakaian lengkap sebenarnya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari kita. Ini adalah motivasi terendah di dalam
perilaku manusia. Selanjutnya ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, datanglah cepat-cepat supaya apa? Supaya dilihat Ibu AN, supaya dikasih aku tepuk tangan, misalnya seperti itu. Jadi itu untuk ini bukan hanya siswa, berlaku untuk kita semua, untuk diri semua. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, yang nomor 3 inilah yang akan kita capai. Inilah tujuannya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Artinya motivasinya adalah intrinsik dari dalam. Kenapa saya harus datang ke sekolah? Kenapa saya harus berpakaian lengkap? Bukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan, tetapi ada kepercayaan diri. Ketika saya berpakaian rapi, saya menjadi lebih percaya diri. Saya menjadi lebih semangat belajar ketika saya percaya. Mungkin seperti itu. Jadi motivasi intrinsik. Nah, ini yang akan kita capai Bapak Ibu. Memang sangat sulit. Ini pun ketika kami melakukan lokakarya, perdebatan sangat alot bagaimana mencapai motivasi ini. Karena secara jujur kita sendiri sebagai Bapak Ibu guru melakukan motivasi 1-2 paling sering kita lakukan untuk diri kita sendiri. Selanjutnya konsep disiplin positif. Jadi ini yang saya jelaskan tadi, dari tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga, seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Ini ada sedikit perbedaan Bapak Ibu. Kita seringkali membuat peraturan kelas, gitu ya, peraturan kelas. Nah, di dalam disiplin positif ini, peraturan kelas diganti dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi menurut dosen, ini keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Ya, untuk mewujudkan motivasi yang ketiga tadi, maka dibutuhkan ini keyakinan. Kira-kira bagaimana keyakinan, pembentukan keyakinan kelas? Silakan. Lanjut. Baik, pembentukan keyakinan kelas. Jadi seperti yang dijelaskan Ibu Adpen, kita cenderung membuat peraturan kelas daripada keyakinan kelas. Jadi dalam budaya positif ini, di sekolah kita ini juga, dalam hal keyakinan kita di kantor ini juga, baiknya kita membuat keyakinan kantor daripada peraturan di kantor. Karena ketika kita melanggar keyakinan kelas itu, sanksinya akan berupa sanksi sosial seperti itu dia. Ya, karena nanti akan kita sendiri yang merasa, oh ya, teman-teman saya juga pasti tidak suka dengan yang akan saya lakukan ini, karena sudah saya melanggar prinsip yang kami buat, kan gitu dia. Misalnya kalau di kelas kita di kantor ini misalnya kita harus membuat keyakinan, kami guru SMP Negeri 2 Pangururan tidak boleh meninggalkan sampah di kantor. Nah, itu merupakan keyakinan, ya. Jadi di kelas pun bisa diterapkan seperti ini. Kami siswa kelas 9A setiap pulang sekolah harus sama-sama membersihkan kelas kami, misalnya. Jadi itu bentuk-bentuk keyakinan. Jadi keyakinan itu muncul dari hati yang paling dalam siswa dan kesepakatan bersama daripada peraturan. Peraturan itu akan cenderung akan dilanggar, kan gitu dia. Ada peraturan, kemudian pelanggarnya harus ada, kan gitu dia. Dan peraturan itu ada vonisnya, kan gitu dia. Sedangkan keyakinan keras, dia itu cenderung seperti yang saya bilang tadi, vonisnya tidak ada. Tetapi intuisi ya, dari dalamnya kita akan merasa bersalah gitu ya, ketika kita tidak melakukan keyakinan itu. Nah, keyakinan keras lebih bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan keras berupa pernyataan-pernyataan universal, kan gitu. Makanya tadi kami, kan gitu dia. Ya, kami siswa kelas 9A ketika ada guru bertanya, kami wajib merespon.
Kan gitu. Itu keyakinan kelas. Ya. Nah, keyakinan kelas itu bahasanya itu harus positif. Ya. Jadi tidak ada istilahnya tidak mau ini kan gitu dia. Tidak mau buang sampah, tidak seperti itu dia, ya. Iya, dan juga tidak ada kata harus gitu ya. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi itu dia. Jangan terlalu banyak. Makanya salah satu tuntunan kita adalah di setiap kelas kita itu sudah ada mari. Mari nanti setiap wali kelas buat keyakinan kelas kita masing-masing yang dituliskan siswa itu kemudian ditempel di sana. Ketika ada sesuatu yang tidak pas dengan keyakinan kelas, baca kalian, apakah sikap kalian itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kan gitu dia. Misalnya ada siswa, salah satu siswa yang terlambat, tok baru masuk dalam belakang gurunya. Nah, ayo kita lihat dulu keyakinan kelas kita bagaimana ini dengan sikap yang sudah dilakukan oleh si pelita ini. Kan gitu dia. Maka dibacalah keyakinan kelas. Nah, siswa itu nanti akan menjawab apa yang telah dilakukannya itu. Dan dia nanti akan minta maaf bukan ke guru, tetapi ke semua kelasnya, kan gitu dia ya. Karena yang membuat keyakinan kelas itu adalah kita bersama, siswa bersama, seperti itu. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Ini dia. Jadi saat membuat keyakinan kelas, semua harus terlibat gitu dia. Jangan keyakinan kelas itu hanya dibuat oleh guru atau satu siswa yang aktif saja. Jadi seperti itu. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi itu dia. Bila keyakinan kelas itu sudah tidak relevan lagi, bisa diganti lagi. Atau bila keyakinan kelas itu dilanggar, ya bisa kembali ditinjau lagi. Seperti itu dia. Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya sedikit bercerita mengenai program guru penggerak ini. Saya memang tidak paham betul mengenai program guru penggerak ini karena pada saat ini dibuka saya sudah PPG, jadi saya tidak fokus. Gara-gara ibu dan bapak ini yang mendampingi saya sehingga saya sampai di sini. Jadi ketika ada pertemuan saya merasa malu karena saya tidak pahami. Jadi setelah saya PPG, saya baru kerjakan tugasnya. Teman-teman libur saya kerjakan tugasnya ini. Jadi hanya sedikit pemahaman saya bagaimana budaya positif hidup ini. Salah satu program luar biasa dari SMP Negeri 2 Pangururan yang sudah dilakukan itu adalah kebersamaan siswa dengan wali kelas setengah jam itu. Itu adalah budaya positif tanpa kita sadari. Artinya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sudah kita lakukan sebelum ini. Program guru penggerak ini sudah ada. Seperti kita buat kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi kesepakatan yang dibuat siswa itu dengan guru itu berdasarkan dari siswa itu berasal. Makanya kemarin pas kita briefing, saya mintakan kepada ibu kepala sekolah supaya kebersamaan dengan wali kelas itu aktif kembali. Sehingga anak-anak yang nakal tadi, kenapa kamu nakal? Apa yang mau kau inginkan sehingga kamu bisa berubah? Unsur insting itu kembali lagi keluar dari pribadi mereka. Ya, saya mau seperti ini. Karena apa yang mereka lakukan itu ada tujuannya. Kenapa mereka bandar? Supaya dapat perhatian dari Pak Eles, supaya perhatian dari Pak J. Seperti itu dia. Jadi budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan di sini sudah banyak. Tanpa kita sadari bahwasanya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu merdeka belajar itu sudah kita lakukan. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bahwasanya anak didik kita itu menurut kodrat alam ya Pak, bahwasanya mereka itu tidak bisa disalahkan. Kita harus berhambakan mereka. Jadi kita yang ibarat kata kasarnya mengemis kepada mereka supaya mereka datang ke sekolah ini
dan belajar dengan baik. Artinya di hajar dewantara ini tidak bisa lagi ada hukuman. Tetapi kalau kita seperti itu kan, yang jadinya mereka bermain-main, ya. Jadi bertentangan dengan itu, melanggar peraturan sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini dia kebutuhan dasarnya. Ada 5. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Jadi mereka melakukan hal-hal yang positif juga ada dibarengi dengan kesenangan. Melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan atau yang melanggar peraturan, ini juga ditimbulkan yang 5 ini. Ya, apakah mereka bandel itu karena tidak ada cinta kasih sayang yang dapat di rumah? Kita tahu kondisi latar belakang siswa kita banyak yang broken home. Jadi mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lain di rumah, sehingga mereka membuat kenakalan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan supaya mendapat perhatian dari bapak ibu guru. Jadi yang dimintakan di sini kita harus bersabar dan lebih bersabar supaya program-program guru penggerak ini berjalan dengan baik. Silakan. Baik, sedikit ya, kembali kita tambahkan lagi. Ini yang perlu kita harus lihat dulu, kebutuhan dasar anak sama seperti kebutuhan dasar kita apa. Ternyata kebutuhan dasar anak itu adalah yang pertama kesenangan. Dia melakukan kebandelan itu karena mungkin kesenangannya. Dia bandel karena nggak didapatkan dia kesenangan di rumahnya. Kemudian cinta dan kasih sayang, ini paling banyak masalah di PP. Ya kan? Karena mereka tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang. Itu yang membuat mereka mengekspresikan di sekolah tujuannya supaya mereka mendapatkan sayang dari guru, kan gitu dia, dengan ekspresi yang tidak tepat, kan gitu dia. Kemudian kebebasan, ada juga anak kita ini yang memang kebutuhannya bebas, kan gitu dia, tidak mau diatur. Di kelas pun seperti itu dia nulis, Pak Ellen ini mengerjakan matematika pemaktoran, lama-lama dia menggambar, kan gitu dia, menggambar kesenian, kan gitu dia. Nah, ketika datang Pak Ellen, apa yang dilakukan? Ya? Nah, nanti ada posisi kontrol guru, bagaimana? Ada 5 posisi kontrol guru, ada sini ya, posisi kontrol guru, nanti akan kita lihat. Kemudian penguasaan, siswa ini juga ada rasa penguasaan, menguasai gitu ya. Membuktikan dirinya, kan gitu dia. Jadi seperti itu dia kebutuhan dasar dari siswa. Ya. Ya, yang selanjutnya yang di tengah adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi salah satu kebutuhan dari kebutuhan dasar anak itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Apakah sandang pangan papannya terpenuhi di rumah? Itu juga menjadi faktor kenapa anak melakukan suatu tindakan. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Irfan tadi, tugas kita sebagai Bapak Ibu guru adalah menganalisis. Jadi sebelum kita mengambil tindakan, kita analisis dulu kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan suatu tindakan. Kira-kira seperti itu tujuan kita untuk mengetahui bagaimana apa itu kebutuhan dasar. Selanjutnya untuk restitusi. Jadi kalau restitusi yang kita kenal selama ini adalah kalau di BP kita menangani masalah, ada yang kurang bermasalah, eta tu BP, ibu BP. Nah, itulah restitusi. Jadi sebenarnya restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah mempelajari ini, saya yang merasa selama ini ternyata apa yang saya lakukan selama ini adalah salah. Karena saya menghukumnya selalu, bukan memperbaiki karakter. Ya, itulah yang saya terima, ternyata yang saya lakukan adalah salah. Ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang sering kita lakukan adalah menebus kesalahan. Jadi saya rasakan sekarang,
Oke, si Putra, silakan keluar kau dari sini. Sebenarnya itu menebus kesalahan. Itu saya rasa saya salah, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya berbuat. Maka kita saya cari dengan solusi dan kesepakatan kita bersama. Kemudian restitusi ini adalah memperbaiki hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan yang dilanggar. Selanjutnya adalah tawaran. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakternya, bukan tindakannya. Kemudian menguatkan, fokus pada solusi. Ini dia, fokus pada solusi. Setelah ini semua terlaksana sehingga bisa mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya tanpa merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol restitusi ada 3, maka nanti dikenal dengan segitiga restitusi. Ini adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya ini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nanti langsung ke contoh saja ya, biar lebih. Semua perilaku memiliki alasan, kemudian kita semua memiliki motivasi. Nah, ini kira-kira segitiga restitusi. Ketika ada masalah, ini yang akan kita terapkan untuk menangani masalah itu. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Contoh, ketika di kelas anak saya mencontek, saya panggil, bukan langsung semata-mata itu tong kalau nama contek do karejum. Jadi saya tanya pertama sekali itu, kenapa rupanya mencontek? Setelah ditanya, kan pasti ada merasa bersalah. Gak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Tetapi kamu tahu nggak itu salah atau enggak? Jadi kira-kira seperti itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian salah dong contek, baru itulah contohnya menanyakan keyakinan. Kemudian itulah tadi menstabilkan, nggak apa-apa salah, semua orang pernah salah, tetapi untuk kedepannya supaya seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk segitiga restitusi. Baik, jadi ada 5 posisi kontrol kita untuk siswa. Supaya kita nanti masuk ke segitiga restitusi ini ya. Yang pertama sebagai penghubung, kan gitu dia. Ya, sebagai penghubung. Apa yang biasanya dilakukan orang penghubung? Seperti yang biasa kita lakukan ya. Dan bahasa penghubung biasanya tegas gitu ya. Kamu terlambat lagi. Kamu Puspa. Nah, itu namanya penghubung. Kemudian posisi kontrol kita kepada siswa membuat rasa bersalah, kan gitu dia. Nah, sering itu seperti yang saya lakukan tadi pagi adalah membuat merasa bersalah. Apa contohnya? Itulah, kalian kan merasa sedih, tidak bangga Bapak mempunyai siswa seperti kalian. Itu membuat merasa bersalah kepada siswa. Jadi siswa itu, aduh, Bapak ini udah seperti ini, gitu dia. Jadi dalam hati siswa, mereka akan bersalah, gitu dia. Kemudian ada namanya sebagai teman. Apakah kita di sini sudah melakukan kepada siswa kita sebagai teman? Nah, kalau teman itu kan bahasanya datar, kan gitu dia. Nah, contohnya, Pelita, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin udah sejanji sama ibu nggak terlambat lagi dong? Kamu masih terlambat, gimana sih? Kan gitu dia. Itu contohnya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, ya. Nah, kalau sebagai pemantau ini dia tegas. Kemudian sebagai manajer. Nah, inilah dia yang seharusnya kita miliki, ya. Posisi manajer, misalnya kalau ada siswa yang terlambat, misalnya percakapan seperti ini. Pelita, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Mungkin si Pelita akan menjawab, tahu Pak,
pukul 7.30. Ya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahan ini? Kan gitu dia. Si pelita tadi terlambat. Jadi ditanyakan, gimana kamu supaya nggak terlambat lagi untuk memperbaiki kesalahan ini? Lalu saya misalnya akan gini ya, kita harus gini ya. Coba. Nanti akan kembali ke validasi keyakinan. Ya, pelan-pelan Bapak Ibu ya, susah memang untuk dicerna. Ya, karena kami sendiri juga agak susah karena ini kayak psikolog gitu dia, psikolog. Karena memang betul-betul di guru penggerak itu dirubah mindset. Ya, saya sendiri merasa bodoh di sini, merasa tidak ada otak saya, kan gitu. Karena memang susah sekali, ya. Karena bukan hanya IQ saja, SQ, ya, emosional juga harus betul-betul harus dirubah di sini. Maka kembali kami stabilkan identitas gitu dia. Artinya seperti yang dikatakan Ibu AN tadi, ketika ada seorang siswa yang melanggar, kita ke validasi tindakan, kan gitu dia. Kenapa kamu melakukan itu? Kemudian menstabilkan identitas, dia akan kita panggil nanti. Contohnya, nanti kau jumpai Ibu ya di kantor ya. Kemudian si siswa datang ke kantor, disitulah menstabilkan identitas, kan gitu dia. Menstabilkan suasana, kan gitu dia. Di sanalah kita, kenapa kau melakukan itu? Ya. Nah kemudian setelah si siswa itu mengutarakan unek-uneknya, kenapa dia melakukan itu, di sini kita masuk, ya, masuklah kita untuk menanyakan keyakinan kelas. Sesuai enggak itu yang kau lakukan itu dengan apa yang diyakini kelas kalian? Kalau si siswanya sudah merasa itu tidak sesuai lagi, itu sudah berhasil, kan gitu ya. Baiklah, ya nak ya. Kemudian kamu harus minta maaf ke temanmu itu yang telah kamu sakiti misalnya kan. Ketika misalnya dia sedang tanpa sengaja atau sengaja sedang melukai temannya. Jadi seperti itu dah dia. Itulah yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Lebih kurangnya kami mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak pas di hati Bapak Ibu. Kami untuk sementara dibukalah pertanyaannya. Sedikit ya. Begini Bapak Ibu, Nakolamadok Innahan, sebenarnya ini sudah kami lakukan di kelas kami, cuman perubahannya belum nampak signifikan. Tetapi ini sudah kami lakukan perlahan-lahan di kelas kami masuk dulu. Udah langsung tidak seperti makan cabai, begitu dimakan langsung pedas. Jadi memang tidak ada, bahkan tidak ada perubahan secara langsung yang bisa kita lihat. Tetapi semoga kedepannya dengan kerjasama kita semua perubahannya semakin terlihat jelas. Untuk itu kami buka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin kita diskusikan bersama. Kami persilakan. Selamat siang anak didik kami sekalian. Siang, Pak. Ya,
dan damai, dan semua ikut partisipasi dalam pembelajaran, ya kan? Baik, kesepakatan kelas ini kita buat, berarti kita bersama yang membuat ya. Berarti ikut juga Bapak harus menyepakati kesepakatan kelas. Kira-kira apa kesepakatan kelas yang mau kita buat ya? Masing-masing bisa memberikan pendapatnya. Ya silakan Pelita apa? Iya. Jadi kalian kita kelas 9A menjaga akan selalu menjaga ya. Iya. Akan selalu menjaga ketertiban. Ya, ada lagi? Silakan. Iya, kita sepakat harus ikut pelajaran dari awal sampai akhir. Ya. Ada lagi? Baik, inilah kesempatan kelas yang akan kita buat selama pembelajaran IPA hari ini. Ya, yang pertama kita kelas 9A sepakat menjaga ketertiban dalam proses belajar, mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Kemudian saat memberikan pertanyaan harus tunjuk tangan dulu ya, sepakat ya. Akan fokus selalu dan tidak mengantuk saat pembelajaran. Kemudian selalu menjaga kebersihan, berarti jangan ada yang buang sampah ya, gitu dia. Kalau kurang jelas mengajukan pertanyaan. Kalau kurang jelas tunjuk tangan dulu ya, maksudnya itu ya. Nah, ajukan pertanyaan dengan tunjuk tangan. Saling iya, kemudian yang terakhir adalah tepat waktu. Oke, jika sudah nanti pembelajaran harus selesai juga. Oke, demikian kesepakatan kita. Pembelajaran kita hari ini adalah teknologi ramah lingkungan, teknologi tidak ramah lingkungan dan perilaku hemat energi. Ya, jadi kegiatan kita sekarang adalah kerja atau belajar secara kelompok. Coba dikumpul dulu kelompoknya yang seperti yang sudah Bapak berikan kemarin ya. Ya, saya ingin kalian mengungkapkan bagaimana perasaan. Misalnya saya secara fisik, saya merasa bagaimana setelah mengalami kegiatan yang menyenangkan, misalnya yang menantang gitu ya. Bisa mengungkapkan perasaan gitu ya. Ya. Secara fisik berarti badan kan ya. Bagaimana apa yang merasakan secara mental, secara emosi gitu ya. Nah, bisa mengungkapkannya. Nah, namun sebelumnya kita melakukan namanya teknik stop dulu ya. Coba dihentikan dulu semua kegiatannya. Kemudian tarik nafas. Keluarkan perlahan-lahan. Coba tarik nafas. Keluarkan perlahan-lahan. Bisa dipejamkan matanya. Ya. Nafas seperti biasa ya, tarik nafas, pejamkan matanya, konsentrasi ya. Coba pikirkan hal-hal yang baik ya. Coba lepaskan semua beban pikirannya dan kekhawatirannya ya. Jadi tutup matanya ya.
waktunya saat buang nafas. Iya. Baik. Cukup? Nah, bagaimana ya? Perasaan kalian, apakah lebih tenang atau lebih tidak tenang? Lebih tenang, lebih rileks ya. Nah, apa yang baik, semalam kita sudah pelajari tentang prinsip teknologi yang ramah lingkungan, ya. Apa artinya teknologi ramah lingkungan? Ya, iya. Teknologi ramah lingkungan adalah prinsip-prinsip untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Iya, jadi harus memperhatikan prinsip lingkungan ya. Artinya jangan sampai merusak lingkungan atau berdampak negatif terhadap lingkungan, atau penggunaan teknologi itu justru merusak lingkungan. Itu artinya tidak ramah lingkungan. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari ya sesuai dengan judul yang di atas ya, teknologi ramah lingkungan. Apa aja teknologi yang ramah lingkungan dan teknologi tidak ramah lingkungan. Nah, tentu sekali nanti kita akan bagaimana berperilaku hemat energi ya. Nah, karena
menyelesaikan PR yang diskusi dari masing-masing kelompok. Untuk selanjutnya silakan kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknologi ramah lingkungan. Mengenai soal nomor 1, 2 contoh penerapan teknologi lingkungan di sekitarmu. Yang pertama itu ada kincir angin. Angin dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber energi pengganti bahan bakar fosil. Dengan memanfaatkan tenaga kinetik angin untuk menggerakkan kincir angin. Angin sebagai pengganti minyak bumi sebagai teknologi ramah lingkungan. Yang kedua ada motor listrik. Motor listrik memang ramah lingkungan karena menggunakan teknologi listrik dan tidak mengeluarkan emisi gas yang menyebabkan pencemaran di udara lingkungan. Selain itu, motor listrik juga tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Mengenai soal nomor 2 yaitu informasi tentang perilaku hemat energi di sekitar kita. Yang pertama itu perilaku hemat energi bisa kita lakukan dengan cara yang pertama mematikan lampu ketika siang hari atau ruangan dalam kondisi terang. Yang kedua, tidak mencager alat-alat elektronik seperti handphone, laptop, komputer selama semalaman. Yang ketiga, mematikan kipas angin AC pada saat tidak digunakan. Kendala atau kekurangan dalam pelaksanaannya yaitu kita sering sekali lupa dalam mematikan lampu. Yang kedua, ketiduran saat pada malam hari. Yang ketiga, ketergantungan atau sudah terbiasa yang sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai bagian ketiga, cara mengatasi kendala itu yaitu membuat berupa pengingat atau waktu supaya tidak lupa mematikan alat-alat elektronik yang tidak dipakai lagi. Yang kedua, menggunakan radiasi cahaya jendela sebagai media untuk penerangan. Mengenai nomor 3, 2 contoh ide perilaku hemat energi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu berupa menciptakan alat-alat atau menemukan ide yang tidak mengandalkan energi listrik. Yang kedua, mengurangi pemakaian alat-alat elektronik. Sekian presentasi diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan atau kebingungan bisa ditanya kepada kelompok 1. Silakan, ada yang mau bertanya? Diskusi kelompok 1. Ayo. Ada? Ada lagi jelas ya? Baik, jadi kita kelompok 1 silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kita sampaikan ke kelompok yang terakhir ya. Silakan kelompok terakhir. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai nomor 1 adalah biopori, termasuk bahan ramah lingkungan karena biopori dapat menghasilkan air hujan agar tidak mengakibatkan kebakaran. 2. Lampu hemat energi atau lebih menghemat penggunaan arus listrik. 3. Kompor listrik karena mengurangi penggunaan gas yang berlebihan dan mudah dibawa kemana-mana. Mengenai nomor 2, perilaku hemat energi yaitu nomor 1, mengurangi atau mematikan lampu di siang hari. 2. Mencabut charger gadget yang tidak digunakan untuk mengisi daya. 3. Mematikan televisi sebelum tidur. 4. Mematikan AC atau kipas angin saat meninggalkan ruangan. 5. Menutup keran air dengan rapat saat sudah penuh atau tidak digunakan. Kendala atau kekurangan dalam pelaksanaan, lampu tetap menyala hingga siang hari. Charger gadget tetap tertancap pada stok kontak meskipun tidak digunakan untuk mengisi daya. Tertidur dahulu sebelum mematikan televisi. Seringkali lupa untuk mematikan sehingga AC atau kipas angin tetap menyala meski ruangan kosong. Membiarkan keran air tetap menyala hingga air luber dan tumpah pada ruangan.
sudah terisi penuh. Sebelum tidur pastikan televisi sudah mati. Matikan kipas angin atau AC jika tidak digunakan. Tutup keran air jika sudah penuh. Mengenai nomor 3, yaitu 1. Mematikan lampu saat siang hari. Mematikan televisi jika tidak menonton lagi. Menutup keran air jika sudah selesai digunakan. Sekian dari kelompok 4. Jika ada yang salah mau dimaafkan, dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya kepada kami. Iya, bagi kelompok 4. Kalau ada yang mau tanyakan silakan memberikan tanggapan dari kelompok yang lain tentang ada diskusi mereka tadi. Itu sekali mungkin ada yang kalian tanyakan, kenapa ini dikatakan hemat energi atau gimana gitu. Atau ide-ide tentang hemat energi. Gimana? Ada? Ya, ada Pak. Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok. Baik, jadi demikian tadi hasil dari diskusi kita. Beberapa perilaku hemat energi yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh hal yang nyata yaitu misalnya membiasakan menggunakan sepeda atau jalan kaki untuk kegiatan sehari-hari sendiri ya. Di samping naik sepeda jalan kaki itu hemat, juga bisa apa? Menyehatkan kan gitu ya kan? Dengan sambil olahraga gitu ya kan? Jangan sedikit-sedikit. Padahal jarak dari rumah ke sekolah cuma 200 meter. Ini pala apa? Harus naik motor, ya naik kereta, ya kalau mobil, ya kalau bisa jalan kaki gitu ya. Nah, di samping itu juga selain hemat energi kan dia tidak akan merusak lingkungan karena iya. Ya kan kendaraan bermotor itu akan menghasilkan polusi udara gitu ya. Nah, jadi kita rangkum lagi dari teman-teman kalian yang mengatakan dari diskusi kelompok tadi ada mengatakan matikan kendaraan jika sedang tidak digunakan. Ya, dia itu ya kendaraannya dihidupkan gitu terus. Katanya gitu ya. Kalau lagi nunggu orang ya, apalagi kalau nunggu pacarnya, nunggu ceweknya di luar, keretanya kan dimatikan gitu ya. Matikan lampu saat sedang tidur dan saat siang hari. Nah seperti ini. Kalian ini gaya energi gimana? Iya, jadi kalau sudah siang ini lagi terang ini matikan lampu ya kan? Nah silakan ya. Ya, matikan lampu ya. Nah, ada pengaruhnya? Enggak terlalu pengaruh ke cahaya kan? Nah, jadi lebih baik matikan lampu ya. Nah, kalau misalnya kita tidur gelap, misalnya kita buka lampu. Makanya kalau membangun rumah tadi sebaiknya buatlah rumah yang banyak Pak. Jendela atau ventilasi sehingga cahaya bisa masuk. Nah, jika menggunakan pompa air, ya menggunakan pompa listrik untuk mengalirkan air, hidupkan dulu bak mandi di tempat penampungan. Ya, jangan kalau bisa bak mandinya itu agak besar gitu ya, dibuat ya, supaya tidak terus-terus apa dihidupkan pompa airnya. Ya, nah inilah rancangan rumah kalian nantinya. Ya, nah. Atap pakai aluminium foil sehingga dapat memantulkan panas yang masuk ke dalam rumah. Ya. Nah ini gambar nanti gunakan toilet yang hemat air. Atasi kebocoran air sehingga air tidak terbuang percuma. Iya, matikan pemanas air jika tidak digunakan. Di dapur gunakan alat pemasak
dari listrik daripada bahan bakar minyak bumi, ya. Gunakan lembar pendingin atau kulkas yang ramah lingkungan dan hemat energi, ya. Nah, jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini, ya. Nah, untuk di rumah silakan kalian kerjakan tes berikut ini, ya. Coba dibagikan dulu. Ya. Jadi besok supaya ini dikumpulkan, ya. Oke, coba kembali ke tempat awal. Pelajaran kita hari ini tentang teknologi ramah lingkungan, teknologi tidak ramah lingkungan, dan perilaku hemat energi. Semoga pembelajaran ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar-pelajar yang baik dan berprofil pelajar Pancasila nantinya, ya. Kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup satu orang. Silakan. Amin. Demikian pembelajaran kita. Semoga kalian sehat. Selamat siang dan horas. Halo, nama saya Renold Panjaitan. Hari ini saya ingin merefleksikan pembelajaran yang barusan saya laksanakan di dalam kelas, yaitu proses pembelajaran sosial emosional. Nah, dalam praktek pembelajaran sosial emosional ini terlihat perbedaannya dari proses pembelajaran yang biasa, di mana pada saat proses pembelajaran yang berdiferensiasi ini siswa lebih rileks dan lebih bisa mengikuti proses pembelajarannya. Terlihat juga antusiasme siswa dalam hal berdiskusi dan juga mereka tanggung jawab dalam hal pembelajaran. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi kendala kita dalam penyampaian pembelajaran sosial emosional ini, di mana kita akan lebih banyak kehilangan waktu, ya, dalam hal penyampaian materi kepada siswa, dan akan lebih sedikit capek lagi dalam hal pemetaan belajar siswa dan juga lain-lainnya. Nah, kemudian ke depannya saya akan lebih belajar lagi bagaimana cara penyampaian pembelajaran sosial emosional ini yang lebih efektif. Salam guru penggerak.